Dan itu loh, barokahnya wayang itu, orang nonton itu kan ini sebetulnya yang digelar di dalam pertunjukan wayang ya, itu kan ilmu kehidupan ya. Ilmu kehidupan ini kan sebenarnya universe gitu ya. Dan itu digelar dengan cara yang itu sebetulnya bervisi ke depan, kan demokratis. Siapapun boleh, kelas apapun ya, buta huruf atau udah sarjana, profesor, kelas bawah maupun kelas atas, bangsawan maupun orang awam ya, bahkan orang dianggap waras maupun tidak waras gitu, itu semua boleh. Ya gini ya, jadi ya kita tahu dari sejarah ya, jadi kisah Mahabharata ya, itu ya menjadi satu narasi ya di keraton Mataram kuno sampai Majapahit ya, Singosari, Majapahit. Kita tahu narasi tentang Mahabharata Ramayana itu menjadi sesuatu yang populer ya. Nah dulu narasi ya kitab lah itu ya, kitab suci itu dibaca di samping melalui naskah gitu, tapi juga kemudian dipahat di candi, relief candi, bentuk-bentuk candi itu kita tahu itu semua itu. Nah itu narasi itu kuat yang menjadi mengakar di Jawa terutama ya, di Jawa terutama itu. Nah para wali ketika berdakwah dalam lanskap kultural semacam itu tentu tidak bisa menafikan ya, tidak bisa menafikan. Nah para wali itu berdakwah Islam itu kan mengikuti sunnah Rasul ya. Jadi misalnya Nabi itu mengatakan ya, ketika para sahabatnya itu mereka mengekspansi ya, berdakwah bahkan menaklukkan wilayah Persia, Persia itu mengatakan, jadi kalau kamu menemukan kitab suci agama itu umat Islam itu yang paling berhak ya. Sebagai umat beriman itu yang paling berhak ya. Sehingga ketika Umar bin Khattab misalnya ke wilayah Persia, dia menemukan kitab suci agama Mani ya, itu mengatakan ya, Zoroaster gitu ya, ini kita harus selamatkan ini karena sebagai umat beriman kita yang paling berhak gitu ya. Jadi bagian dari dakwah Nabi itu dia sangat menghargai ya, sangat menghormati ya, dan mengelaborasi, menghidupkan kembali ajaran-ajaran suci dari para leluhur dulu yang memang sejalan dengan tauhid ya, sejalan dengan tauhid ya, para nabi-nabi dahulu ya. Ada hadis Nabi itu kan, semua nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad ya, itu kan juga mengajarkan kalimat la ilaha illallah ya. Nah karena itu kita tahu ya, kitab Mahabharata Ramayana itu kan juga sebetulnya para wali membaca naskah-naskah itu, dan di situ sebetulnya bisa ada jejak ya, ada jejak tentang ajaran keesaan Tuhan ya, dengan melalui berbagai jalannya lah ya dibaca itu. Jadi kitab-kitab itu. Nah sehingga para pendakwah dulu itu memang sifatnya kosmopolitan ya. Jadi mereka menyampaikan norma-norma ajaran Islam itu ya, tapi tidak menyerap peradaban kebudayaan yang dimana norma-norma Islam itu mau diajarkan ya. Jadi ketika di wilayah Persia ya, Syria, Damaskus waktu itu, Bizantium gitu misalnya ya, ketika masuk Helenisme gitu, para ulama-ulama Islam itu juga menyerap ya, menggunakan kerangka peradaban Helenisme untuk menjelaskan norma-norma Islam yang kita tahu ya, ulama-ulama bahkan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ya, pencetus mazhab Asy'ariyah yang dianggap imamnya ya, itu beliau juga menggunakan term-term dari peradaban Helenisme Yunani ya,
kerangka filsafatnya Aristoteles gitu dan itu masyhur di Imam Al-Ghazali ya, semua menggunakan itu. Imam Junaid Al-Baghdadi, imam pemimpin sufi itu juga menyerap kerangka peradaban Helenisme itu untuk menjelaskan norma-norma sufismenya ya, tauhidnya itu. Nah, para wali itu sama ya. Jadi ketika berdakwah di Jawa terutama ya Nusantara dalam menjelaskan prinsip-prinsip tauhidnya itu juga menyerap lanskap kultural peradaban yang ada itu ya. Nah, salah satu yang kemudian digunakan untuk kerangka dakwah itu sebenarnya narasi di dalam naskah Ramayana dan Mahabharata, terutama tapi menyerap itu kan tidak letterlek ya, tapi juga kemudian diterjemahkan ya kalau istilah sekarang cultural studies itu pembacaan kreatif. Membaca itu sebenarnya menulis ya, membaca itu menulis tidak pasif tapi aktif ya, menceritakan kembali itu kemudian dalam kerangka norma-norma yang mau disampaikan ya, sehingga kita tahu kemudian di dalam wayang itu antara Ramayana dan Mahabharata itu kan dicampur itu ya, menjadi satu kesinambungan ya, satu kesinambungan yang tidak terpisah. Jadi ini ada aspek pembaharuannya di dalam menceritakan kembali Ramayana dan Mahabharata itu. Yang kedua juga dari segi dari segi sarananya. Nah, dulu membaca Mahabharata itu kan orang harus datang ke candi lalu dia melihat relief-reliefnya dengan gambar-gambarnya itu dengan cara tertentu ya. Tapi itu kan juga saya tidak tahu dulu itu apakah ada yang menjelaskan atau enggak, tapi orang semua sudah membaca kitabnya lalu melihat candi itu, lihat relief-relief itu, gambar-gambar itu, lalu menghayati cerita itu, lalu menyerap ajaran-ajaran spiritualnya ya. Nah, dengan cara seperti itu kan sebetulnya, dan kita tahu ya masyarakat di Majapahit dulu itu sangat hidraulik itu artinya gini, masyarakat di dalam keraton dengan di luar keraton itu terpisah ya. Jadi yang bisa mengakses ajaran suci itu, Ramayana Mahabharata itu hanya kelas Brahmana sama ksatria. Di luar itu kan nggak punya akses sama sekali ya, nggak punya akses sama sekali. Nah, para wali lalu memperbaharui ini, kemudian menjadikan wayang itu menjadi dinamis ya. Kita tahu kemudian tokoh-tokohnya diukir ya dalam kulit kerbau sendiri ya. Dan kemudian itu bukan orang mendatangi candi eksklusif gitu ya, tapi kemudian itu dibawa berkeliling ya, dari mulai wilayah Sunda ya sampai ke wilayah Blambang Jawa Timur gitu ya. Itu Sunan Kalijaga terutama berdakwah menggunakan wayang kulit itu. Jadi dari segi medianya ya itu mengalami dinamisasi. Dari segi fungsinya juga kemudian menjadi media edukasi masyarakat, didaktik. Kalau yang dulu lebih bersifat ritual dan eksklusif pemujaan, tapi kemudian di Tanpa Parawal ini menjadi media edukasi masyarakat secara luas, lintas kelas gitu ya, lintas strata sosial. Jadi semua bisa menikmati pagelaran itu. Jadi ini merupakan satu pembaharuan ya di dalam membangun tatanan masyarakat ya dengan visi keislaman yang inklusif ya, yang terbuka dengan tujuan yang memang dibutuhkan masyarakat waktu itu ya, soal jati diri sebenarnya, jati diri orang Jawa ya, yang di satu sisi berakar ya pada sejarahnya, tapi kemudian juga bervisi jauh ke depan terbuka ya, karena di situ kita bisa menangkap ya pagelaran wayang itu visi semangat kemanusiaan yang universal ya, semangat kemanusiaan universal ya. Nah, itu dibutuhkan saat itu. Kenapa? Karena Majapahit waktu itu sedang mengalami keruntuhan ya. Keruntuhan karena pertama perang saudara yang berlarut-larut sehingga ada demoralisasi besar-besaran ya. Lalu kemudian krisis politik itu yang juga berlarut-larut ya, kita tahu kemudian selalu tumbang tinggi, lalu membuat masyarakat ambiar ya. Muncul banyak
banyak mungkin negara-negara kadipaten yang memisahkan diri, muncul kadipaten baru yang saling ya, jadi sehingga ini ya. Jadi secara politik menjadi friksi besar, tidak terkonsolidasi. Dari segi moral demikian juga. Nah, pada yang bersamaan kita tahu bangsa Barat mulai datang. Jadi ini ada visi ke depan. Ini kalau ini konsolidasi masyarakat ya dengan visinya, dengan jati dirinya nggak ditumbuhkan ya dengan basis moral yang jelas, yang kuat, ini bisa hilang ini ya. Ya kita tahu yang terjadi di Amerika misalnya, ya orang-orang Indian kedatangan bangsa Barat, mereka tidak ada konsolidasi kultural, pembaharuan itu hilang ya, Master Indian. Jadi kita tahu ya orang-orang aborigin di Australia kedatangan bangsa Barat, tidak ada konsolidasi kultural, tidak ada dakwah ya yang berakar seperti itu, tidak ada yang mengkonsolidasi itu. Kita tahu kemudian wilayah itu jadi koloni bangsa Barat, penduduk asli hilang. Nah, para wali lalu menjalankan tugas historis itu ya, dakwah itu kemudian dengan cara ya menggunakan salah satunya wayang dengan narasi Ramayana Mahabharata itu untuk bagaimana membangkitkan kembali ya masyarakat Jawa yang sedang terpuruk ya secara politik maupun secara moral, secara intelektual, secara visi kemanusiaannya itu dibangun lagi melalui kisah-kisah ini yang inspiratif. Ya jelas ya dari itu yang perspektif yang saya sampaikan tadi itu kan itu menjadi dasar kenapa kemudian kita menggali lagi ya. Ini setelah era Wali Songo misalnya ya setelah era Mataram ya, zaman keemasan dakwah ini kan era Mataram Sultan Agung Pasca itu kan meletakkan menjadi fondasi Islam Jawa, Islam kita menamanya Islam berkebudayaan itu ya. Itu kan kemudian ketika era kolonialisme ya terutama era modern ini kan kemudian terjadi kemerosotan ya, terjadi juga keterputusan ya. Orang masih di satu sisi oleh modernitas maupun oleh cara paham keagamaan. Ini kemudian tradisi ini terpinggirkan ya, oleh modernitas ini dianggap kuno ya, simbol-simbol udah enggak ini, kadang juga oleh perspektif keagamaan tertentu ini dianggap haram, syirik dan seterusnya itu kan jadi menjadi tersingkir. Lalu keterputusan itu sedemikian rupa ya kita alami sendiri, kita tahu itu semua ya. Nah, padahal di sini ada khazanah besar ya. Ini ada pengetahuan yang dari para leluhur yang sangat tinggi nilainya gitu ya. Dan ini menjadi identitas ya. Di situ kita bisa menemukan ilmu kemanusiaan yang berakar di sini. Itu sayang ya. Apalagi kemudian sekarang wayang sudah diakui sebagai World Heritage ya, pusaka kemanusiaan dunia. Tapi kalau kemudian nilai-nilainya tidak digali, ini apa maksudnya? Kenapa ada lakon Dewa Ruci? Kenapa ada lakon Jumenengan Parikesit? Kenapa ada lakon Babat Alas Wonomarto, Pendowo Kumpul? Ada banyak sekali lakon-lakon. Itu apa maksudnya? Apa pengetahuan yang ada di dalamnya ya, yang bermanfaat bagi pembentukan kemanusiaan kita hari ini. Nah, karena agenda-agenda itulah ya, karena disebutnya keprihatinan atau satu komitmen pada itulah kemudian kita coba ya sambil belajar gitu. Jadi kita menjalankan bukan karena sudah mengetahui full, tapi justru dengan kita menjalankan itu niat sambil belajar. Jadi learning by doing ya, sebenarnya learning by doing gitu. Jadi ketika kita menyelenggarakan acara itu juga nggak paham tapi kan lama-lama akhirnya bisa menangkap gitu. Dan itu barokahnya wayang itu, orang nonton itu kan ini sebetulnya yang digelar di dalam pertunjukan wayang ya, itu kan ilmu kehidupan ya. Ilmu kehidupan ini kan sebenarnya universe gitu ya. Dan itu digelar dengan cara yang itu sebetulnya bervisi ke depan, kan demokratis. Siapapun boleh, kelas apapun ya, buta huruf atau udah sarjana, profesor, kelas bawah maupun kelas atas, bangsawan maupun orang awam ya,
bahkan orang dianggap waras maupun tidak waras gitu, itu semua boleh nonton. Dan kemudian perspektifnya mereka boleh mengambil pelajaran dari sisi manapun, bisa ya, dari mungkin sisi tokoh per tokohnya, di sisi lagunya, suluknya, tembangnya, mungkin hanya dengar gamelannya aja sudah membawa manfaat. Nggak paham isinya lakon, tapi duduk di situ tidur lalu irama gamelan masuk itu membawa ketenangan, ya, membawa orang pada gelombang alfanya ya. Jadi ini sebetulnya satu universitas ya yang mempelajari ilmu kehidupan dan sebetulnya berwawasan ke depan. Ini visi merdeka belajar yang sejati sebenarnya di pageran wayang. Ya, kalau visinya Pak Menteri, Mas Menteri kita ini merdeka belajar itu kan sebenarnya tetap tujuannya untuk mengkaitkan orang ke ekonomi, ya, ke perusahaan, ke aspek itu ya. Tapi ini merdeka dalam arti memang untuk memerdekakan jiwa manusia melalui digelarnya ilmu kehidupan ya. Nah, semua fakultas ada di dalam bisa memahami psikologi, humaniora, bahasa, seni gitu ya. Filsafat itu ada di dalam semua. Jadi semua fakultas di dalam universitas itu di dalam satu pagelaran lakon wayang itu ada ya. Nah, ini kan satu khazanah yang luar biasa ya, yang luar biasa. Jadi kita jadi Learning Badung menghidupkan lagi, dan ya tentu saja ya ini pusaka leluhur kita. Nah, siapa lagi yang kalau bukan kita, masa kita akan serahkan ke UNESCO gitu kan, kita tidak tahu ya. Ya, itu yang jadi perhatian kita juga ya. Memang alat-alat gamelan udah di Amerika, di Jepang, di Eropa gitu ya. Pengrawit udah di sana semua ya. Nah, tapi paling enggak kan kita kita nggak punya uang untuk beli gamelannya gitu, nggak apa-apa, kita masih tapi paling enggak kita ilmunya ya, kita tahu ilmunya, spiritnya, bagaimana nilai-nilai dibentuk di dalam kisah, di dalam cerita, dan itu satu metode pendidikan yang luar biasa itu. Visioner. Nah, itu kan menurut itu enggak, memang kita menamin juga, kita ini merintis ya, merintis mencoba mengekspresikan pesantren budaya itu kan belum ada contohnya juga. Ini belum ada contohnya. Jadi memang kita masih selalu ya Learning Badung itu ya bereksperimen mencari, dan memang kemudian akan alhamdulillah kemudian sudah mulai menemukan bentuknya ya. Kemudian teman-teman dilalah kesannya Allah, teman-teman di sini banyak berkumpul yang basisnya seni ya, ada seni tari, ada seni musik ya, seni tradisi maupun ini sastra, seni pertunjukan gitu ya. Itu kok pada pada ngumpul ya, lalu kita cobalah ya bersama-sama ngaji ya, kita ngaji melalui gitu ya, tentu saja dengan ilmu-ilmu dasar keislaman ya, kita ngaji kitab tauhid ya, sedikit-sedikit fikih gitu, dasar-dasar gitu, lalu kita juga mujahadah ya, kalau baca maulid gitu. Tapi kemudian kadang kita ngaji lakon-lakon wayang ya, lalu kita ngaji kitab sejarah ya, diskusi ilmu sosial, sambil kalau kita pagelaran seni dari berbagai macam ekspresinya ya. Nah, pelan-pelan ini kalau momen tertentu seperti puasa ini ada ngaji posonan, kita buat 17 hari membuat satu modul, satu kurikulum untuk mengutuhkan lagi ya satu paradigma Islam berkebudayaan ya. Jadi ini kita bareng-bareng. Jadi saya ajak teman-teman untuk ayo sama-sama merumusin tema-temanya topik-topiknya, dan lalu narasumber juga kita datang bagian dari pembentukan komunitas pengetahuan ya, bersama-sama ya. Jadi ini juga basisnya komunitas ya, komunitas ini pesantren kecil ya, pesantren kecil ya, minimalis lah, ini minimalis gitu. Tapi kemudian kita basisnya jaringan komunitas-komunitas.